Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera salam sukses selalu. Hari ini kembali lagi saya akan menyampaikan tentang salah satu aset yang di mata pencarian berkelanjutan, yaitu adalah financial capital. Financial capital ini merujuk pada sumber daya keuangan yang digunakan orang untuk mencapai tujuan mata pencarian berkelanjutan. Ini juga mengerucut pada satu akses di lembaga keuangan. Jadi selain modal keuangan, ini berkaitan juga dengan bagaimana komunitas, bagaimana masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan tersebut. Sehingga kombinasi keduanya ini bisa memperkuat atau mendukung strategi dari mata pencarian yang berkelanjutan. Nah, apa itu sumber-sumber dari modal keuangan? Ada dua. Yang pertama adalah stok atau simpanan. Ini definisinya adalah bahwa aset yang kita miliki, tetapi dia tidak memiliki kewajiban yang mengikat dengan orang lain atau tidak tergantung dengan orang lain. Ya. Biasanya wujudnya itu bisa uang tunai, deposito, aset cair, dan aset-aset yang lain yang bisa diuangkan secara cepat. Contohnya ini bisa emas, bisa ternak gitu. Nah, stok dan simpanan itu bisa diperoleh juga dengan sistem kredit. Yang kedua, ini berkaitan dengan arus kas. Di mana arus kas uang ini ada secara teratur. Teman-teman, arus kas ini bukan pendapatan yang diperoleh ya, tetapi jenis arus masuk yang paling umum, tetapi beda dengan pendapatan reguler. Misalnya dana pensiun, walaupun reguler tetapi ini tidak masuk dalam kriteria arus kas. Kemudian mungkin ada bantuan-bantuan dari remiten atau dari jaring pengaman sosial. Itu tadi. Jadi financial capital atau modal finansial ini ada dua, yaitu stok simpanan dan arus masuk uang secara teratur. Nah, dalam konteks financial capital atau modal finansial ini, aspek apa saja sih yang harus dinilai dalam konteks mata pencarian berkelanjutan? Yang pertama adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan finansialnya untuk memulai sebuah usaha, atau kita sebut dengan istilah startup. Tapi bisa juga digunakan untuk pengembangan. Yang kedua yang harus kita lihat adalah bagaimana akses komunitas kepada lembaga keuangan. Tentu saja kriterianya harus kredibel dan dengan bunga yang wajar. Nanti kita akan potret apakah mereka tergantung dengan lembaga keuangan yang kredibel atau tidak. Yang ketiga, kepemilikan barang modal yang potensial. Ini bentuknya bisa bermacam-macam. Yang keempat, kepemilikan aset yang bisa digunakan untuk tadi mata pencarian berkelanjutan tadi. Yang kelima, ini ketersediaan simpanan. Jadi akan kita lihat seberapa besar ketersediaan simpanan komunitas atau masyarakat atau orang di bank. Simpanan ini bisa dalam bentuk barang atau uang yang mudah dicairkan, istilahnya begitu. Kemudian yang keenam, ini tadi kondisi arus pemasukan yang akan nanti dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi seberapa besar uang masuk, arus kas yang terjadi dalam konteks kebutuhan, nanti coba dibandingkan dengan kebutuhan dasar. Oke, yang ketujuh ini yang akan kita lihat adalah bagaimana kita coba potret ketergantungan pada banyaknya kanal sebagai sumber pemasukan saat ini. Akan kita coba lihat. Jadi
seberapa besar sih sebetulnya kanal-kanal pemasukan dari komunitas ini atau masyarakat ini. Yang kedelapan, ini interaksi dengan lembaga keuangan yang tidak kredibel dan bunganya tidak wajar tadi. Karena saya yakin dalam sebuah komunitas muncul lembaga keuangan yang macam-macam, termasuk yang tidak kredibel ini, maka perlu kita lihat ketergantungan mereka seberapa jauh sih. Karena ini penting untuk memunculkan sebuah model keterkaitan dengan lembaga keuangan yang ada. Itu tadi teman-teman berkaitan dengan financial capital. Terima kasih.